ini deh yuk, bagus yuk. Nah, beda dikit yuk. Potong ya? Potong lah. 38. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan persiapanku menjelang bulan Ramadan ini ya Bun. Jadi kalau kemarin ada persiapan part pertama, ada juga part kedua, ini adalah part ketiganya. Karena memang aku ke pasarnya itu nyicil ya, nggak bisa sekaligus belanjanya. Karena khawatirnya nanti malah justru aku kerepotan untuk membersihkan atau untuk food prepnya. Untuk yang belum menonton video persiapanku dalam menghadapi bulan Ramadan part 1 dan 2-nya, langsung saja klik kartunya di atas. Ini aku beli gurame sebanyak 1 kg, itu dapatnya 2 ekor, harganya Rp60.000. Dan lanjut aku mau cari protein hewani yang lain. Ini deh yuk, bagus yuk. Nah, beda dikit yuk. Hati lagi 14 yuk. Oh, bisa. Ini 50 deh. Geser mah. Kamu selalu. Ini dulu deh. Oh, mie hangat, mie hangat, mie hangat. Aku langsung beli 1 kg udang, harganya Rp120.000. Kemudian beli cumi juga setengah kilogram, harganya Rp45.000. Jadi belanjaan protein hewani untuk udang dan cumi ini adalah Rp165.000. Ini aku sambil nunggu udang dan cuminya dibersihkan terlebih dahulu ya. Walaupun nanti nyampe rumah aku masih tetap harus potong-potong, kemudian membersihkan lagi. Ya, agak nyusul suaranya terakhir. Sekarang beberapa penjual seafood itu udah sedikit tahu ya kalau aku itu membuat konten YouTube. Makanya di sini aku nggak canggung lagi ya. Beda dengan beberapa waktu sebelumnya, itu aku dibilang wartawan karena selalu memvideokan saat ke pasar. 25. Ini potong ya? Potong lah. 38. Minta daun sop, daun bawang. 2.000. Nah, di sini aku lanjutkan untuk beli beberapa sayur. Seperti biasa, aku beli katu yang udah dimix dengan jamur, kemudian dengan sayuran yang lain. Kemudian aku beli juga sayur capcay yang udah dipotong-potong gitu ya. Jadi nanti di rumah aku tinggal masukin saja ke dalam wadah food containernya. Kemudian aku beli bawang merah lagi yang belum dikupas, itu 1/4 kg. Aku beli jagung manis banyak 3 buah. Kemudian beli nanas untuk nanti dibuat sambal, itu setengah potong. Beli kangkung itu untuk makan menu hari ini ya, waktu aku buat video itu 1 ikat. Nanti aku bakal review apa saja yang aku beli ya setelah pulang dari pasar ini, sekaligus kan aku mau food preparation. Nah, ini aku beli kolang-kaling 1/4 kg, harganya Rp5.000, sama telur puyuh ya 1/4 kg juga, harganya Rp10.000. Nah, sekarang aku udah nyampe rumah. Yang pertama kali itu aku mau ngebersihin dulu ikan guramenya ya, supaya nanti nggak busuk. Ikan ini tadi sama penjualnya udah dipotong ya, jadi udah dibelah punggung gitu, karena aku bilang untuk dibakar. Jadi paling di sini aku tinggal ngebersihin sisi yang masih tertinggal, kemudian kotoran-kotoran yang terdapat di dalam perutnya, serta lendir dan darahnya. Karena ikan ini licin, jadi kayaknya aku butuh talenan ya untuk ngebersihinnya. Jadi sekarang aku mau ambil talenan terlebih dahulu.
Untuk ngebersihin sisik di area bagian kepala ini memang aku kesulitan ya, tapi kalau untuk di bagian badan sih itu agak gampang, karena mungkin kalau di bagian kepalanya ini agak seret gitu ya. Jadi kalau misalnya sisiknya nggak dibersihkan, aku khawatir masih ada kotoran yang tersimpan di dalamnya. Ini aku belah-belah seperti ini ya bagian punggungnya, supaya nanti bumbunya bisa ngeresap sampai ke bagian dalam. Dan kalau misalnya aku berubah pikiran untuk digoreng ikan ini, maka ikan ini bisa renyahnya nyampe ke dalam. Aku itu sengaja ya ke pasarnya menjelang bulan Ramadan ini beberapa kali, karena memang untuk membersihkan protein hewani itu nggak bisa sekaligus banyak atau beberapa macam gitu, karena untuk satu ekor protein hewani seperti ini ya, untuk ikan saja ini butuh waktu yang sedikit agak lama, apalagi untuk ngebersihin udang, karena kalau udang itu kan bagian punggungnya harus kita belah dulu, kemudian harus kita ambil kotorannya. Ini aku tinggal ngebersihin bagian dalamnya ya, kalau ada masih darah yang menempel atau sisa kotorannya. Nah, habis setelah aku ngebersihin ikan gurami ini, sebetulnya aku itu kasih perasan jeruk nipis ya ke ikan gurami ini sama garam. Kemudian aku diamkan 15 menit, dan setelah itu aku cuci bersih dan kemudian baru aku lumuri dengan bumbu dasar kuning yang aku buat beberapa hari yang lalu. Cuman gak ke video oleh aku ya, karena bener-bener ribet waktu itu, belum lagi aku ngebersihin sayur-sayuran yang masih ada kotorannya ya, seperti aku motongin daun sup daun bawang, kemudian aku motongin jagung muda yang aku beli tadi. Tadi aku beli juga kelapa parut sebanyak Rp10.000, jadi ini mau aku simpan langsung di freezer ya, karena kelapa parut ini mudah sekali basi. Dan ini aku bagi menjadi dua bagian, satu bagiannya rencananya buat kolak pisang, dan satu bagiannya lagi itu misalnya aku mau masak santan seperti gulai ayam atau misalnya gulai tempe, gulai tahu, pokoknya sejenisnya lah. Ini kelapa parutnya mau aku masukkan langsung ke dalam freezer ya. Jadi aku minta maaf ya bun, kalau misalnya food preparation kali ini itu nggak aku jajarin satu-satu semua belanjaanku di atas tabletop ini, karena aku khawatirnya nanti malah justru aku kerjanya tambah ribet. Ini aku keluarin lagi food containernya karena masih banyak yang harus aku masukkan ya ke dalam wadah ini. Seperti tadi aku beli kangkung itu sebagiannya mau aku simpan ya, dan sebagiannya lagi mau dimasak. Terus ada daun sup daun bawang juga, aku beli Rp2.000, itu mau langsung aku potong-potong dan masukin food container juga. Sebetulnya aku beli juga jagung muda ya, jadi jagung muda itu beda dengan jagung manis. Tadi aku beli jagung manis 3 buah, jagung mudanya itu 1/4 kg, dan untuk jagung muda itu langsung aku masukkan saja ke dalam box bawah. Ini aku mau masukin telur puyuhnya dulu ya ke dalam wadah ini karena belum mau dimasak. Nah ini telur puyuhnya ternyata waktu mau aku masukkan ke dalam food container ini itu ada yang pecah, makanya aku cuci dulu ya telurnya ini supaya semuanya bersih, dan telur yang pecah itu tadi aku buang. Mungkin karena kejepit dengan belanjaan yang lain ya waktu pulang dari belanja tadi. Nah itu sudah aku cuci bersih telur puyuhnya, dan ini aku mau nyiapin food container ini ya, mau aku masukin sayur-sayur yang dibeli tadi. Ini tadi awalnya food container ini aku susun-susun sengaja ya di sini karena aku mau nge-review sayur-sayur yang aku beli tadi ya. Tapi ternyata karena aku itu kecapean ngebersihin udang sama cumi, kemudian tadi habis ngebersihin gurami juga, makanya di sini aku nggak jadi nge-reviewnya. Jadi aku langsung setiap yang sayur yang udah aku masukin ke dalam food container itu langsung aku tutup dan langsung aku masukin ke dalam lemari es. Tapi ini tetap kelihatan kok sayur yang aku beli, dan ada beberapa sayur yang nggak kelihatan ya. Ini sayur katu mix jamur, kemudian ada oyong di dalamnya seperti biasa ya, kesukaan itu langsung aku masukkan ke food containernya. Nah di sini tadi aku lupa ngalasinnya dengan tisu ya. Jadi waktu udah kemasuk gitu aku baru kepikiran kok nggak dialasin tisu.
Jadi aku keluarin balik sayurnya dan langsung aku masukin tisu ya di bawahnya. Ini sayur yang kedua yang aku pegang ini adalah sayur capcay ya, karena di dalamnya itu ada sawi, ada jagung muda, ada wortel, ada brokoli, pokoknya campuran sayuran lah gitu ya. Nah, waktu masukin sayuran ini aku itu baru keingetan kalau belum dialasin tisu tadi ya, makanya langsung aku ambil tisu, kemudian aku bongkar dan aku masukkan lagi sayurnya. Nah, ini aku langsung alasin saja semua wadah food container ini dengan tisu. Walaupun sebetulnya untuk wadah yang pendek itu, nah yang ini itu harusnya nggak usah dialasin tisu karena buat aku nyimpen kolang-kaling ya, karena kolang-kaling kan kalau kita simpen itu harus direndam dengan air. Nah, makanya itu tisunya aku ambil lagi ya. Nah, ini aku lanjut kemudian mau masukin bawang merah. Tadi kan aku beli bawang merah yang belum dikupas ya, itu mau aku masukin ke wadahnya. Aku campur dengan bawang putih, ini harganya Rp10.000. Terus aku tadi juga beli tomat setengah kilogram, harganya Rp5.000. Ini mau aku gabung dengan tomat sisa yang lama, sama itu ada congkediro ya kalau bahasa Palembangnya, atau tomat cherry ya mungkin bahasa Indonesianya. Tomat ini juga nanti langsung aku mau masukkan ke dalam kulkas ya, supaya tempatnya ini lebih lapang. Dan lanjut setelah ini aku mau ngebersihin udang dan cumi. Lanjut, nah ini udang tadi ya, sekarang udah nggak berkepala karena tadi itu Pak suami udah bantu ngebersihinnya, dan aku itu nggak ngelihat ya kalau kepalanya itu ternyata dibuang Pak suami, padahal kan cukup kotorannya saja yang dibuang karena kepalanya nanti kan bisa jadi kaldu ya kalau kita mau bikin kuah tekwan atau kuah sup. Tapi nggak apa-apa lah karena udah kebuang. Jadi di sini aku tinggal ngebersihin kotoran pada bagian punggungnya. Dan ngebersihin udang ini cukup lama ya, nggak bisa sebentar karena kan satu-satu harus dibelah punggungnya. Dan untuk cuminya itu paling tinggal ngepotong saja ya, supaya dia lebih kecil-kecil waktu kita masukin ke dalam food containernya. Nah, alhamdulillah ini udang dan cuminya udah bersih. Sekarang aku mau kasih perasan jeruk nipis supaya bau amisnya itu hilang, sama aku kasih garam sedikit. Nah, nanti setelah dimarinasi dengan perasan jeruk nipis dan garam, ini kita diamkan beberapa menit ya di dalam lemari es, dan kemudian bisa kita cuci bersih lagi supaya nanti nggak asem ya. Lanjut di sini aku mau ngebersihin kolang-kaling yang aku beli tadi. Ini harganya Rp5.000. Rencananya sih ini buat aku bikin kolak ya, jadi buat campuran gitu, buat kolak pisang. Nah, di akhir video kali ini aku review saja belanjaan yang belum aku sebut, yaitu ada jagung muda dan timun yang aku simpan di dalam box kulkas bagian bawah. Kemudian ada kacang panjang yang udah aku potong-potong seperti ini, dan di ujung itu ada kangkung, serta terong ini adalah sisa belanjaan minggu kemarin. Lalu ada di dalam food container ini jagung manis, yaitu 3 buah, sudah aku potong-potong juga, dan di dalamnya dicampur dengan wortel. Jangan lupa nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.